Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul KKN di Hutan Wingit. Cerita ini ditulis oleh Dais. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. KKN di Hutan Wingit. Si pengumura tanpa Pagi itu nampak indah. Sinar matahari jatuh menerpa kaca mobil milik Jeffrey. Yang tidak lain tidak bukan adalah sosok pria tampan yang kreatif dalam mengerjakan proyek kerjanya. Bersama sejumlah temannya, mereka hendak akan pergi mengunjungi tempat survei yang cocok untuk segera dijadikan proker KKN mereka. Di antaranya ada Masayu, Arumi, dan Rido yang kemudian mereka semua serentak memasuki mobil segera. Sedangkan Jeffrey sudah berada dalam mobil tengah berhadapan pada sebuah setir berbentuk bulat di depannya itu. Hore, kita OTW lagi mengunjungi tempat yang jauh-jauh sekali, ucap Arumi yang merasakan senangnya tanpa tidak tahu arah yang akan ia tuju. Pasalnya hanya Jeffrey saat itu yang telah menelusuri tempat yang benar-benar cocok untuk KKN tanpa ada bantuan dari pihak kampusnya. Dan saat ini mereka melakukan pengecekan ke tempat tersebut, apakah memang layak lokasi tersebut untuk dijadikan proker KKN mereka. Masayu memandang Arumi dengan sinis. Agaknya Arumi seakan-akan merusak gendang telinganya. Masayu memang seperti hanya memiliki satu kepribadian saja. Pandangannya terhadap semua orang selalu ternilai buruk di pikirannya. Akan tetapi tidak berlaku bagi Masayu yang berpikiran buruk kepada Jeffrey. Sepertinya Masayu menyukainya. Oke guys, let's go. Mobil melaju meninggalkan halaman rumah milik Jeffrey. Dengan roda yang berputar dari pelan hingga dipercepat layaknya sebuah kaset gulung pada sebuah film di bioskop. Tidak lupa iringan musik pop membawa mereka dengan kondisi yang nyaman dan menyenangkan dalam perjalanan. Rido sedari tadi hanya diam membisu. Mimik wajahnya menandakan kalau ia tampak baik-baik saja. Mungkin Rido memiliki sebuah penglihatan alami yang didapatnya dari ketekunan ibadah. Mungkin kebanyakan anak indigo didapatkan sejak lahir, akan tetapi Rido mendapatkannya atas izin Tuhan yang membuatnya kini menjadi orang yang sangat baik dalam ibadah, ramah tamah kepada keluarga dan tetangganya, serta dekat dan berserah diri kepada Sang Maha Pencipta. Cerita sewaktu Rido belum berubah seperti saat ini. Dulu namanya hanya disebut Idoy bagi teman-temannya, dan Rido merupakan seorang mantan pecandu alkohol serta pecandu narkotika. Ia dulu suka membuat keributan hingga keluarganya merasa resah. Pasalnya rutinitas buruknya mempengaruhi nilai perkuliahannya saat itu. Mungkin saat ini dia telah mendapatkan hidayah yang begitu besar hingga saat ini ia berubah menjadi orang yang baik di mata keluarga dan para tetangga. Mobil masih melaju di jalan beraspal yang kemudian memasuki jalur terpadati oleh banyaknya mobil dan motor berlalu lalang. Di dalam mobil seperti biasa yang mereka lakukan hanya duduk bersantai melihat pemandangan di kaca jendela mobil yang mereka lalui. Diiringi alunan nada indah dari sebuah lagu yang tengah diputar. Masayu terlihat sedang bersolek ria pada cermin make up miliknya hingga mengekspresikan kecantikannya pada sebuah cermin yang digenggamnya. Arumi bernyanyi seirama dengan suara seorang penyanyi pada lagu yang tengah diputar. Jeffrey tersenyum mendengar suara Arumi yang agaknya terdengar sangat fals sekali. Sedangkan Rido masih terdiam, ekspresi wajahnya sama seperti biasanya. 3 jam perjalanan mereka lalui dengan mobil yang terus melaju sampai ke jalan berbatu. Mobil Pajero Sport milik Jeffrey nampak kotor karena genangan air yang dilewatinya. Kini masuk menuju sebuah jalan kecil yang di sampingnya dikelilingi hutan rimbunan sepi.
Arumi bergidik ngeri memandangnya. Pasalnya ia heran kenapa bisa-bisanya Jeffrey memilih perkampungan yang melewati hutan gelap ini. Jeffrey, kamu gak salah jalan kan? Enggak, ini bener kok jalurnya. Kamu santai aja sambil dengerin musik yang masih diputar. Percuma juga diputar tuh lagu, aku juga masih parno lihat hutan serem kayak gini. Langsung saja Masayu menerpa Arumi dengan kata-kata ketus yang keluar dari mulutnya. Bisa diam gak, Rum? Mau aku taruh di sana, di hutan sana, biar kamu mati diculik wewe gombel. Ih, apaan sih kamu, Jangan gila deh. Kamu yang gila. Udah, dengar-dengar penunggu hutan ini gak suka sama orang yang berisik dan bawel. Timbal Jeffrey kembali mengheningkan pembicaraan Masayu dan Arumi kemudian. Arumi tambah berdiri bulu kuduknya seakan dia sangat mempercayai hal tersebut. Masayu kembali bersolek dengan majanya, sedangkan Rido sedari tadi dia masih diam saja. Tidak ada ucapan kata sedikit pun yang keluar dari mulutnya. Mungkin saja diam adalah prinsipnya. Hingga Jeffrey menegurnya dengan pelan dan Rido menjawab teguran Jeffrey yang bertanya tentang keadaannya. Karena dari tadi hanya diam saja. Setelah beberapa menit kemudian, jalur kecil itu buntung di depan sebuah lapangan dekat hutan, di mana ada sebuah tempat seperti warung kecil yang dihuni beberapa pembeli yang sedang makan di sana sambil berteduh. Karena cuacanya memang agak panas. Ada beberapa motor bebek terjajar di sana dekat pohon asam. Jeffrey dan yang lainnya turun segera dari mobil besar tersebut dan kemudian Arumi bertanya mengapa mereka berhenti sampai di sini. Hingga Jeffrey menjelaskan bahwa di sini jalur akhir untuk menuju perkampungan itu harus berjalan sejauh 2 km. Masayu dan Rido kemudian menumpang berteduh di kedai kecil itu disusul oleh Arumi dan Jeffrey. Masayu membeli sebuah air mineral kemasan 500 ml dengan harga Rp7.000 saja. Sedangkan Arumi membeli sebuah roti yang dibungkus dengan harga Rp5.000 per bungkus. Arumi kemudian berbisik pada Rido bahwa makanan yang dibelinya sangat mahal sekali. Ia membandingkan harga makanan itu di toko roti paling tidak berkisar antara harga 2.000 sampai 3.000-an per bungkusnya. Jeffrey mengecek keadaan sinyal handphonenya di sini, ternyata tidak ada jaringan sama sekali. Begitupun Masayu yang segera mengupload foto dirinya sedang selfie di sana mengeluh karena aplikasi Instagramnya tidak berfungsi sama sekali karena tidak ada jaringan. Masayu melontarkan kata-kata kasar kemudian hingga Rido berucap istighfar. Sekitar 1 jam kemudian, Jeffrey dan lainnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju perkampungan yang berjarak 2 km dari tempat yang mereka singgahi. Nampaknya cuaca mulai sejuk karena waktu telah menunjukkan pukul 2 siang di layar handphone milik Masayu yang sedari tadi mencari sinyal terus-menerus. Arumi dan Rido tidak ambil pusing dengan masalah sinyal hilang atau mati. Yang mereka pikirkan saat itu fokus ke jalan menuju perkampungan penduduk untuk mensurvei lokasi proker KKN mereka. Jalanan tanah yang retak dan tidak beraturan menyebabkan kaki Masayu terkulai lemas memilih memilah jalan yang rata. Ia meminta Jeffrey dan yang lainnya untuk sejenak istirahat di sana, namun Jeffrey berspekulasi bahwa tidak baik menunda jalan. Akhirnya mereka berjalan lagi karena Jeffrey juga mengatakan bahwa perkampungan hampir sampai sedikit lagi. Dan benar saja perkampungan penduduk sudah terlihat. Legalah perasaan mereka kemudian. Arumi memandang kampung tersebut masih sangat alami, ditambah kicauan burung-burung yang terdengar sangat merdu sekali menambah poin keasriannya. Di sana mereka bertemu dengan seorang tetua yang memimpin kampung tersebut. Jeffrey meminta izin kepada tetua tersebut untuk mengerjakan proker KKN mereka selama beberapa bulan ke depan. Pemimpin kampung tersebut menyetujui, akan tetapi dengan syarat menjaga tata krama di kampung yang masih asri ini. Jeffrey pun menyetujuinya. Setelah itu, Jeffrey dan lainnya diizinkan untuk berkeliling-keliling di kampung tersebut sambil melihat proker yang cocok untuk mereka kerjakan nanti. Masayu mengambil beberapa gambar sekitar sembari membuat konten video layaknya seorang vlogger sejati.
Jeffrey masih sibuk mencari-cari sinyal yang belum juga ketemu hingga Rido bertanya mengapa ia selalu sibuk sendiri hanya untuk sebuah sinyal. Jeffrey menjawab dikarenakan ia harus memberitahukan beberapa temannya tentang situasi serta kondisi di tempat prokernya. Lagi asiknya Masayu mengabadikan momennya memakai video, tidak sengaja tanpa diduga Masayu menginjak kepala ular kecil yang sedang lewat, hingga ular tersebut mati dengan kepala yang retak berdarah. Masayu ketakutan sampai menjerit, pasalnya Masayu juga trauma terhadap ular yang pernah melilitnya semasih kecil. Waktu ia pergi ke kebun binatang dan terlilit ular saja. Jeffrey, Rido, dan Arumi sontak kaget bersama. Masih baik juga para penduduk tidak ada yang mengikuti mereka. Akhirnya mereka beranjak untuk meninggalkan perkampungan tersebut karena waktu sudah sangat sore, apalagi 3 hari ke depan. Mereka akan siap untuk melaksanakan prokernya di sini. Seperti biasa, mereka melewati hutan kembali menuju ke tempat singgah pertamanya, yakni sebuah warung kecil setelah berpamitan dengan tetua desa. Sesampainya di warung kecil, warung tersebut sudah ditutup sangat rapat, padahal waktu menunjukkan masih sore. Sekitar pukul 4:30 sore waktu Indonesia bagian barat. Dan mereka kembali menaiki mobil besar milik Jeffrey untuk menuju arah pulang. Arah jalan pulang kembali menyusuri jalur kecil yang di masing-masing sisi jalannya adalah hutan belantara yang sangat sepi. Arumi melihat hutan yang gelap itu dengan teramat ngeri hingga dia menutupi matanya. Masayu melihat tingkah Arumi yang konyol itu membuat dirinya sedikit ilfil terhadapnya. 5 jam kemudian mereka semua sampai ke masing-masing rumah. Dengan kesanggupannya Jeffrey mengantar satu persatu sahabatnya menuju rumahnya. Ia tidak sabar untuk menanti 3 hari kemudian, di mana 15 sahabatnya akan ikut bersama mengerjakan proker KKN mereka di perkampungan sana yang bernama Rawa Lumpur. 3 hari berlalu, kegiatan KKN akan dimulai. Bis besar terparkir di teras kampus. Para mahasiswa atau mahasiswi yang melaksanakan masa KKN akan bersiap berangkat masing-masing membawa tas besar yang berisikan pakaian dan berkas-berkas milik mereka. Jeffrey mengecek handphonenya, mencoba menghubungi salah satu sahabatnya yang mengikuti kegiatan KKN tapi belum sampai juga. Akhirnya karena perjalanan cukup jauh, segera para mahasiswa tersebut masuk ke dalam bis besar yang memuat dalam jumlah banyak. 15 mahasiswa dan mahasiswi masing-masing mengambil posisi duduk mereka. Jeffrey mencoba menghubungi kontak yang tertera di layar handphone miliknya bernama Dion. Sedangkan yang lain sedang sibuk mengobrol sebelum bis meluncur. Pak sopir tengah menghidupkan mesin bisnya dan hendaknya bis akan berangkat menuju ke tempat KKN mereka. Jeffrey merasa tidak enak hati kepada Dion karena meninggalkannya, pasalnya dia sepupu dari Jeffrey yang katanya akan ikut pula menjalani masa KKN. Di samping Jeffrey ada Rido yang langsung bertanya mengenai Dion. "Kenapa sama Dion, Jeff?" Entahlah, aku coba menghubunginya akan tetapi dia masih belum mengangkat panggilanku. Mungkin saja dia membatalkan, Jeff. Mana mungkin loh, proker ini gak boleh dibatalin. Semua yang terpilih harus wajib ikut. Sabar aja, mungkin nanti dia nyusul. Jeffrey diam dan pasrah saja, pasalnya dia merasa amat bersalah. Sebagai siswa yang ulet, Jeffrey tidak mau ada siswa atau siswi yang gagal dalam proker. Sejumlah mahasiswa kini asik ngobrol, ada pula yang mendengarkan musik lewat handphonenya. Ada pula yang terdiam sambil memejamkan matanya. Jika dari tadi asik sibuk berbicara mengenai keinginannya apabila ia sudah berada di tempat KKN. Nikita yang melihatnya nampak tidak suka, merasa ilfil cenderung membuatnya membuang-buang waktunya. Masayu bersolek ria di sana sambil tersenyum memandang wajahnya yang cantik. Gandhi terdiam melihat tingkah laku sahabatnya yang lain. Pikirannya mungkin sedang dalam keadaan kacau balau. Bastian dan Aaron sesekali menggoda Chika yang dari tadi berbicara. Hingga beberapa jam berlalu, sebagian mahasiswa terlelap tidur dan terdiam melihat pemandangan yang dilampaui. Ya, perjalanan menuju tempat KKN akan sampai sedikit lagi.
Tak berapa lama bis memasuki hutan belantara yang nampak gelap. Matahari bersinar hampir tidak menyentuh aspal karena tidak ada satupun celah di dahan pohon, sehingga daun-daun menyala menerangi jalan yang dilalui bis. Pak sopir menyalakan lampu bis kemudian hingga Pak sopir mendadak menginjak pedal rem bis tersebut hingga mengejutkan serta membangunkan para mahasiswa. Pasalnya Pak sopir hampir saja menabrak orang yang berlari masuk ke hutan, hingga ada beberapa mahasiswa terbentur kepalanya dan cukup membuat sebuah cembungan di dahi mereka. Pak sopir meminta maaf karena kelalaiannya kepada mereka para mahasiswa yang protes, dan Pak sopir hanya diam saja. Ia tidak memberitahu apa yang barusan dilihatnya. Bis melaju kembali. Para mahasiswa melihat sekelilingnya terdapat pohon-pohon rimbun terkesan angker. Citra memandang hutan itu dengan teliti hingga kemudian ia melihat seorang anak kecil berkulit hitam tengah menatapnya dari balik pohon. Citra tidak menganggap hal tersebut serius. Ia berpikir mungkin saja hanya tipuan semak-semak yang membuatnya menangkap gambar aneh. Lalu ia menoleh ke Rido yang ternyata tengah memperhatikan dirinya. Citra kembali menyandarkan bahunya di atas sofa mobil. Puluhan menit berlalu. Bis berhenti di sebuah tanah lapang besar di mana di sisinya ada sebuah kedai kecil dan sebuah pohon asam. Tempat di mana Jeffrey dan lainnya menumpang istirahat di sana. Semua mahasiswa turun dari bis dan berteduh di kedai kecil itu yang terdapat seperti saung berkapasitas muat 10 orang. Mereka menaruh barang-barangnya di saung tersebut. Ada pula yang duduk di saung. Sementara yang lain ada pula yang membeli air dan roti. Arumi trauma membeli roti di sana. Dia lebih baik menyembunyikan harga yang dijual milik kedai itu kepada temannya. Jam menunjukkan pukul 12.34. Udara panas di sana sangat menyebalkan bagi Masayu dan Chika yang merengek kepanasan sedari tadi. Sampai-sampai Masayu harus merapikan make upnya karena keringat. Tak berapa lama Pak sopir berpamitan untuk segera pergi karena hanya bisa mengantar mereka sampai di tempat itu saja. Jeffrey mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak sopir yang kemudian bis langsung berputar lalu kembali melaju ke jalan semula. Chika berucap, "Selamat tinggal bis." Perjalanan menuju perkampungan berjarak 2 km dan mereka harus jalan melewati hutan yang bagi sebagian siswa menyeramkan. Chika, Arumi, dan Bastian berada di posisi terdepan. Entahlah mungkin mereka ketakutan. Citra dan Rido berjalan paling belakang. Mereka mengobrol membahas perkampungan yang akan dijadikan prokernya itu. Citra merencanakan akan membuat sebuah sumur pompa di sana agar masyarakat tidak bolak-balik mengambil air atau mandi di rawa. Rido mengiyakan serta menyetujui pembicaraan Citra kemudian. Nikita merasa lelah dengan perjalanannya sampai ia duduk sejenak pada sebuah kayu. Kemudian berdiri kembali untuk jalan lagi. Dan pada akhirnya kampung sudah terlihat. Seluruh mahasiswa berlarian menuju perkampungan. Di depan mereka ada sebuah palang bertuliskan "Selamat datang di Kampung Rawa Lumpur" yang ditulis menggunakan cat berwarna merah. Jeffrey bertemu dengan ketua di desa tersebut dan memperkenalkan para mahasiswa yang siap melaksanakan KKN di sana. Ketua desa lalu mengantarkan semua mahasiswa ke tempat istirahat. 8 mahasiswi beristirahat di rumah khusus tamu. Di sampingnya juga terdapat 7 mahasiswa beristirahat di rumah khusus tamu. Mereka saling sapa dan bersorak seperti layaknya tetangga baru. Di dalam rumah masing-masing terdapat 4 kamar dan mudah bagi mereka untuk tidur berdua dalam satu kamar. Citra memasuki sebuah kamar bersama Arumi dan Chika. Satu kamar itu cukup luas, bisa untuk dipakai sholat. Chika kemudian keluar sambil berkata, "Aku akan cari kamar yang lain." Sedangkan Jeffrey memasuki kamar sendirian. Ia melihat kamar itu begitu luas. Mungkin bisa untuk 5 orang. Dia lalu menaruh tasnya pada sebuah meja. Sedangkan yang lain tengah memilah kamar dengan siapa mereka akan tidur berdua. Sore pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Semua mahasiswa dan mahasiswi diantar oleh salah seorang warga untuk melihat-lihat sesuatu yang ada di perkampungan ini.
Siapa tahu muncul sebuah ide untuk membuat sesuatu pada tempat tertentu. Bapak itu mengajak mereka mengunjungi sebuah rawa besar yang cukup jauh dari rumah-rumah. Tempat tersebut sangat sepi sekali dan agak remang walau di siang hari. Bapak itu menjelaskan bahwa masyarakat biasa mandi atau mengambil air di sini dengan menggunakan jerambah yang terbuat dari kayu yang dipasang dalam tanah rawa dengan 4 kayu besar berbentuk persegi 4 dengan alas kayu tipis, memudahkan untuk orang mandi atau mencuci dan mengambil air. Bapak itu juga berkata jika mereka hendak mengambil air atau mandi, hendaknya permisi kepada para leluhur mereka. Bapak itu juga memberitahukan bahwa para warga sudah memiliki toilet umum, namun mereka harus mengambil air terlebih dahulu di rawa menggunakan ember besar yang mungkin sebagian mahasiswi tidak kuat mengangkatnya dan dibutuhkan mahasiswa untuk mengangkatnya. Selesai dari tempat tersebut, mereka semua kembali menuju tempat istirahat. Malam telah tiba, tidak ada sumber daya listrik di sini. Mereka menggunakan lampu minyak di sini yang dipajang di setiap sudut luar rumah dan di depan rumah. Di dalam kamar, pelita tersebut diletakkan di sebuah meja. Handphone milik para siswa-siswi telah mati dan ada beberapa dari mereka menggunakan power bank untuk mengecas kembali handphonenya. Semua mahasiswa-mahasiswi duduk di luar teras masing-masing tempat istirahatnya. Jika takut akan kegelapan, ia takut jika ada sesuatu yang mengincarnya. Omongannya tersebut kemudian ditimpali oleh Nikita. Nikita menyarankan kepada Chika lebih baik masuk ke dalam kamarnya. Sedangkan Ninus dari tadi memperhatikan Masayu yang nampak sedih sepertinya. Dia sangat mengaguminya, akan tetapi Masayu tidak begitu tertarik kepadanya, malah seakan-akan membencinya. Gandhi melirik kegelapan di dalam sebuah hutan yang sunyi, seperti ada sesuatu yang membuatnya penasaran. Sedangkan Bastian menceritakan pengalaman horornya bertemu dengan hantu di depan temannya yang siap mendengarkan. Ia pernah berjalan memasuki hutan ketika masa camping sekolah. Ia sendirian berjalan menuju hutan, yang dilakukannya hanya membuang air tanpa permisi. Lalu tiba-tiba sosok pocong muncul dari balik pohon yang ternyata itu adalah gurunya sendiri. Mereka yang semula takut malah tertawa. Cinta yang di seberang nampak tersenyum melihat kelakuan sahabat prianya. Ia sesekali menatap langit di mana ada bulan bersinar sangat terang sekali. Di sisi kirinya terdapat Rara yang sedari tadi dia menatap keadaan sekitar. Dan di sisi kanannya juga terdapat Brisia yang sedang berbicara mengenai zodiak pada bintang yang berkelip di langit tersebut. Pelita di luar nampak tertiup angin malam, namun tetap bertahan menerangi gelapnya malam. Waktu menunjukkan pukul 1:39. Seluruh mahasiswa masing-masing terlelap di atas kasur beralaskan ranjang. Lantai kamar hanya beralas tikar. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang tersusun sangat rapi sekali, sampai tidak ada celah sedikit pun. Mahasiswa pun semua dalam masing-masing kamar, akan tetapi di luar salah seorang dari mereka masih terjaga. Dia Gandhi. Sebelum temannya terlelap, dia masih tetap memandang hutan yang sangat gelap di samping perkampungan. Ia samar-samar melihat mata merah di keadaan yang sangat gelap itu, seakan mata merah tersebut menatapnya yang tengah sendirian. Tidak ada rasa takut atau terancam sedikit pun. Gandhi masih memperhatikan mata merah yang kini telah hilang. Akhirnya Gandhi memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan beristirahat di sebelah Aaron yang sedang terlelap. Ditambah suara yang keluar dari mulut Aaron menambah berisik bagi Gandhi. Hari kedua telah tiba. Kini saatnya proker KKN akan dimulai. Di pagi yang cerah tersebut, mereka semua berteduh pada sebuah saung besar yang ada di depan rumah istirahat mereka. Mereka berkumpul menjadi satu dan Jeffrey berada pada posisi tengah. Jeffrey menginstruksikan seluruh siswa untuk bekerja sama dalam masing-masing tim. Semua siswa memahami apa yang Jeffrey ucapkan itu. Kemudian Jeffrey berinisiatif untuk membagi beberapa siswa dalam satu kelompok dengan diisi oleh 4 orang, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Oke guys, kelompok 1 terdiri dari aku, Cinta, Masayu, Dion.
Lah, Dian kan belum sampai, ucap Samuel. Gak apa-apa, nanti dia bakal datang ke sini kok. Jeffrey melanjutkan pembicaraannya mengenai pembagian kelompok selanjutnya. Kelompok 2 terdiri dari Rido, Brisia, Samuel, Citra. Setuju? Samuel menganggukkan kepalanya. Brisia pun ikut tersenyum. Kelompok 3 Gandhi, Arumi, Bastian, dan juga Rara. Arumi nampak sebal. Masalahnya kenapa dia tidak sama Samuel saja yang jelas-jelas kekasihnya. Ucapan Arumi ditimpali oleh Nikita dengan ketus. Nikita berucap jika Arumi dan Samuel akan selalu fokus untuk pacaran dan melalaikan proker mereka. Jeffrey tersenyum. Dan kelompok terakhir ada Nino, Nikita, Aaron, dan Cika. Nikita tidak menyangka bahwa dia akan bersama Cika dalam satu tim. Pasalnya kelakuan dan tingkah Cika membuat dirinya sebal dan ilfil. Arumi menertawai kemudian sehingga Nikita melebarkan sorot matanya ke arah Arumi. Oke guys, selesai ya. 1 jam ke depan kita masing-masing mencari tugas yang akan kita kerjakan. Jangan serakah ya, dan ingat selalu wajib permisi dimanapun kalian berada. Dan akhirnya mereka semua bubar satu persatu meninggalkan saung tersebut. Citra dan Arumi memasuki rumah duluan. Mereka agaknya akan mempersiapkan makanan yang telah dimasaknya untuk makan bersama di tempat istirahat perempuan. Sebuah tikar lebar menutup tanah sebagai alas mereka untuk duduk. Satu persatu masakan dikeluarkan dalam bentuk sebuah nampan plastik besar. Dan tidak lupa satu buah bakul nasi yang amat besar, cukup untuk 15 dari mereka. Piring-piringnya terbuat dari anyaman bambu yang dilapisi kertas minyak, lengkap dengan sendok plastiknya, disertai cangkir yang terbuat dari keramik. Semua telah berkumpul di sana, dan sebelum makan mereka masing-masing berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Setelah selesai berdoa, langsung saja mereka makan bersama dengan lahapnya. 1 jam berlalu. Kelompok mereka sudah masing-masing dalam pencarian proyek kerja yang akan segera dilaksanakan. Kelompok Jeffrey memilih proker mereka di dekat hutan, mencoba mencangkok beberapa tumbuhan dan akan membuat sebuah pekarangan kebun dengan meminta izin terlebih dahulu kepada ketua desa. Kelompok 2 memilih proyek mereka di dekat rumah warga yang berada di dekat posisi WC umum. Mereka mungkin akan mencoba membuat sebuah sumur dengan saringan pembersihnya. Kelompok 3 berada di rawa hampir berdekatan dengan kelompok 1, namun kelompok 1 berada di dalam hutan berdekatan dengan tanah lapang khusus bertani yang sudah lama tidak digunakan lagi karena kekeringan. Serta kelompok 3 merencanakan pembuatan saung kecil untuk berteduh dikala sambil menunggu orang-orang mengambil air. Mereka juga merencanakan akan membuat sebuah kolam di dekat rawa, kolam ikan sederhana yang jauh dari kekeringan. Pasalnya kolam yang berdekatan dengan air di rawa akan tetap terisi oleh air, sehingga apabila musim kemarau tiba masih ada pasokan sedikit air untuk menghidupkan ternak ikannya. Dan kelompok 4 berada di posisi paling jauh. Mereka merencanakan ingin mengembangkan budidaya tanaman obat-obatan yang sangat jarang tumbuh. Berbeda dengan kelompok 1 yang mencangkok pohon buah dan bercocok tanam, serta mengajak orang-orang di sekitar untuk saling bergotong royong membersihkan halaman rumah mereka. Setelah perencanaan selesai, mereka kembali menuju tempat penginapan mereka masing-masing. Sementara Jeffrey berizin untuk keluar kampung dan mengunjungi tempat awal mereka berteduh, di mana ada sebuah warung kecil dan pohon asam. Entahlah, dia bersama Rido sudah pergi sekitar 30 menit lamanya dan belum kunjung kembali setelah selesai menemukan proker. Mungkin saja mereka akan menjemput dia yang belum sampai saat ini. Citra masuk kamarnya kemudian membereskan pakaiannya yang belum sempat ia rapikan dalam ransel. Gandhi tengah memandang hutan yang semalam ia tatap. Ia nampak seperti ingin mengetahui lebih dalam lagi di hutan tersebut. Apalagi cuaca sore hari nampaknya akan segera berakhir. Pasalnya Gandhi memandang jika matahari akan redup seiring berjalannya waktu. Dia masih penasaran pada mata merah menyala yang menatapnya semalam. Kemudian datang Aaron, sahabat sekamar Gandhi, yang menawarkan rokok kepadanya.
Akan tetapi Gandhi menolak tawaran Aaron. Dia kini lebih fokus memandang hutan tersebut, sedangkan Masayu seperti biasa dia bersolek dengan anggunnya. Melihat Masayu tengah bersolek membuat Nikita merasa aneh dan ilfil. Dalam hati Nikita, Masayu sesosok wanita yang sangat ribet dan menyebalkan. Dandan aja terus, pagi, siang, malam, dan terus sampai bedak pada berlumut, ucap Nikita yang kemudian Masayu sangat tersindir. Masayu masa bodoh dengan apa yang diucapkan oleh Nikita. Dalam pikirannya pun Nikita orang yang amat iri dengan kecantikannya. Ia tidak mau menanggapinya, malah asik melanjutkan bersoleknya. Semua siswi memandang Nikita dan Masayu. Mungkin apabila mereka ribut terus-terusan akan menimbulkan pertengkaran dan saling bermusuhan. Malamnya sekitar pukul 20:45, Jeffrey dan Rido telah kembali ke rumah penginapan dan mereka mengajak Dion yang ternyata telah dijemputnya. Mereka mendapatkan pesan lewat sekelebat jaringan teleponnya aktif yang rupanya Dion telah menunggu puluhan jam di dekat warung kecil. Namun Gandhi dan Dion saling bertatapan satu sama lain seperti ada sebuah kejanggalan di antara mereka. Semua siswa tidak menyadari antara mereka bertatapan. Malam telah larut. Semua siswa-siswi sudah tidur di masing-masing kamar miliknya. Sedang pada pukul 23:45 ini, Gandhi masih sama saja terjaga dan tatapannya masih menuju hutan semalam, di mana munculnya mata merah yang menatapnya. Dan benar saja mata merah menyala kembali muncul menatap Gandhi. Gandhi sadar akan penglihatannya, namun dia kali ini nampaknya sangat penasaran sekali. Sehingga dia langsung beranjak untuk masuk ke dalam hutan yang sangat gelap itu tanpa membekali penerangan apapun. Pelan-pelan, ia berjalan ke arah hutan untuk mengetahui siapa sebenarnya pemilik mata merah yang menyala tersebut. Gandhi sudah memasuki hutan yang gelap itu, namun mata merah menyala lenyap hilang begitu saja. Ini hari ketiga mereka di desa Rawalumpur. Hari ini proker mereka siap dilaksanakan dari masing-masing kelompoknya. Aaron terbangun dari lelap tidurnya pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi. Ia mendapati kasur milik Gandhi tidak berpenghuni. Mungkin saja Gandhi sudah bangun dan sedang berolahraga. Itu yang biasa dilihat Aaron setiap ia menginap di rumah sahabatnya itu. Aaron keluar dari kamarnya dan menemui Bastian. Ia bertanya mengenai sarapan pagi ini. Bastian menjawab ada beberapa mangkuk mie di dapur dan ambil salah satu, jangan serakah. Aaron akhirnya menuju dapur, di mana baru pertama kali ia ke dapur milik rumah tersebut. Ia melihat sekeliling dan menemukan beberapa mangkuk mie tersisa bagi siswa yang masih tidur. Ia mengambil salah satunya dan mulai berjongkok. Dengan mata yang masih mengerenyit ngantuk, ditambah ia berjongkok, ia langsung sigap memakan mie rebus yang tidak diketahui siapa yang memasaknya. Tak lama dari kejauhan, ia mendengar suara seperti gerama dari jarak jauh. Tepatnya di dalam hutan, dari balik dinding rumah yang terbuat dari anyaman bambu itu. Aaron mengintip ke arah hutan sambil membawa mangkuk mie miliknya. Namun hal yang tidak terduga terjadi tepat di mana Aaron mengintip, yang kemudian dilihatnya pula berupa sebuah mata besar bulat. Yang mengintip pula melihat kelopak matanya sedang mengintip dari balik anyaman bambu. Sontak membuat ia terkejut dan menumpahkan mangkuk mie miliknya mengenai kaki. Alhasil kakinya merasakan hawa panas dan juga rasa sakit yang berasal dari jatuhnya mangkuk keramik yang dipegangnya. Masayu menuju WC umum seorang diri di pagi hari ini sambil membawa sebuah handuk. Sampai di sana, ia melihat Citra dan Arumi sehabis dari rawa membawa air di ember besar berdua menggunakan sebuah tongkat besar sebagai penyangga untuk memudahkan mereka berdua membawanya. Rupanya mereka berdua amat kelelahan. Citra menyadari bahwa terdapat Masayu dengan wajah yang sepertinya bertabur kosmetik di dekat WC umum. Citra bertanya kemudian apa yang akan dia lakukan. Tentu saja dengan nada ketusnya Masayu ingin memakai WC umum itu. Citra memberitahu kemudian bahwa sebaiknya Masayu mengambil airnya terlebih dahulu di rawa seperti yang mereka berdua lakukan, mengingat tidak terdapat sumur di dekatnya.
Sontak Masayu merespon dengan tidak ada rasa keinginan untuk mengambil air yang berat itu. Citra bahkan bersedia membantu jika Masayu membutuhkan bantuannya, namun Masayu menolak mentah-mentah. Ia lebih memilih untuk kembali ke rumah penginapan. Citra terdiam memandang dengan raut wajah heran. Arumi tidak memperdulikan sikap Masayu. Masayu kembali ke rumah, kemudian ia melihat Nino yang sedang asik ngobrol dengan teman-temannya itu terpaksa lengan kanannya ditarik oleh Masayu. Nino heran dengan apa yang dilakukan oleh Masayu terhadapnya, sampai Masayu membuka mulut jika ia meminta bantuan Nino untuk mengambil air di rawa. Selama ini pula Masayu tahu jika Nino menyukai dirinya, dan karena alasan tersebut Nino selalu dijadikan pesuruhnya, yang selagi Nino masih mau, Nino menyetujuinya dan mereka beranjak pergi menuju WC umum. Sesampainya di sana, Masayu melihat Citra dengan menunggu Arumi yang sedang berada di balik WC. Citra bertanya kembali, masih maukah Masayu membutuhkan bantuannya? Akan tetapi Masayu menolak dan berkata bahwa dia punya budak untuk mengambil airnya yang ditunjukkan kepada Nino. Nino pasrah demi rasa cinta dia kepada Masayu. Apapun ia lakukan hanya untuk membuatnya bahagia, meski sangat terluka dengan ucapan tersebut. Citra bingung dengan perlakuan sombong dan ketusnya Masayu. Pantas saja jika dia banyak tidak disukai oleh kalangan siswi karena sikap egonya itu. Nino kemudian mengambil ember besar yang kosong dekat dengan pohon besar, lalu beranjak menuju rawa yang jaraknya lumayan jauh. Citra mendekati Masayu, kemudian memberitahu bahwa Masayu setidaknya harus jaga sikap, jangan egois dan jangan mudah memperbudak seseorang yang jelas-jelas hanya untuk dimanfaatkan. Masayu masa bodoh akan hal itu. Pikirannya yang ia lakukan tidak salah kok. Itu semua karena Nino menyukainya, maka dari itu apapun yang ia butuhkan Nino sudah wajib menuruti permintaannya. Sedang dari raut wajah Nino ia tampak bersedih, namun begitu memikirkan hal yang diucap dari mulut Masayu, Nino mengambil air rawa di jerambat dengan menggunakan gayung yang terbuat dari batok kelapa ke dalam ember besar yang dibawanya. Lumayan lama karena kapasitas isi air di batok sangat kecil, kira-kira sekitar 450 mili. Arumi selesai dari bilik WC dan melihat Masayu yang tengah berhadapan dengan Citra, sampai Arumi memanggil Citra bahwasanya ia telah selesai memakai WC tersebut. Citra dan Arumi akhirnya pergi meninggalkan Masayu sendirian yang membuang mukanya. Citra benar-benar sangat kecewa terhadap sikap dari salah satu temannya itu. Arumi berbisik pada Citra, jangan dipikirkan, ia bakal tahu akibatnya nanti. Beralih di tempat penginapan, Aaron tengah beristirahat di bilik kamarnya ditemani Rido dan Jeffrey. Ia mengeluh ketakutan dengan hal yang ia lihat tadi. Rido menyadarkan Aaron agar selalu berucap istighfar supaya senantiasa perasaannya menjadi baik dan lupa dengan rasa ketakutannya. Setelah keluar dari kamar milik Aaron dan Gandhi, Jeffrey mengatakan kepada Rido sepertinya Aaron saat ini tidak bisa mengikuti proker pada hari itu. Kemungkinan esok ia telah membaik. Rido menyetujui ucapan Jeffrey dan yang lainnya pun ikut bubar. Karena peristiwa yang dialami Aaron itu mengundang semua mahasiswa laki-laki dan sebagian mahasiswa perempuan terkejut. Tak lama adalah salah seorang warga yang menghampiri kediaman mereka. Seorang ibu-ibu parubaya yang dari raut wajahnya nampak kesal. Kemudian wanita parubaya itu mengatakan bahwa jangan ada perempuan yang masuk ke rumah penginapan milik laki-laki. Tidak sopan, harus dijaga etika. Keluar perempuan semua, kembali ke tempat kalian. beberapa mahasiswi keluar dari tempat hunian milik mahasiswa yang diantaranya ada Cika, Rara, dan Nikita. Ada apa dengan orang itu sampai melihat kondisi teman juga dilarang? Di tempat hunian perempuan, Cika dan Brisia menatap kejadian tersebut. Kemudian ibu tersebut memberitahukan kepada seluruh siswa laki-laki bahwasanya dilarang perempuan yang belum menikah masuk ke kamar atau ke rumah milik laki-laki yang masih sendiri, apapun alasannya.
Rido dan Jeffrey memahami apa yang ibu tersebut ucapkan dan kemudian ibu tersebut langsung kembali. Citra dan Arumi baru sampai mereka bertanya apa yang terjadi. Citra menjawab, gadis-gadis nakal seenaknya masuk ke kamar. Raut wajah Nikita memerah kesal. Masayu masih menunggu lama Nino yang tengah mengambil air di rawa. Ia sendirian dan sangat sunyi. Hutan ini seakan meredupkan sinar mentari, padahal masih sangat pagi. Di balik pohon, Masayu melihat Nino kembali berjalan tanpa membawa ember besar. Nino memanggil Masayu. Masayu bertanya di mana ember besar yang dibawa Nino. Nino tersenyum. Tiba-tiba dahan pohon di atasnya seolah-olah bergerak seperti ada seseorang yang habis melompat. Masayu menatap ke sekeliling pohon lalu kembali lagi untuk memperhatikan Nino. Alangkah terkejutnya ia jika Nino ternyata menghilang dari penglihatannya. Masayu nampak ketakutan, namun ia tidak berani untuk beranjak pergi. Di hunian, Aaron memanggil Gandhi kemudian berkali-kali, namun Gandhi tidak muncul sama sekali. Aaron memandangi kaki kirinya yang kejatuhan tadi dan dia melihat jika kakinya tersebut mengelupas serta bernanah. Ia terkejut dan tidak percaya akan hal tersebut. Aaron memutuskan untuk keluar dari kamarnya untuk menemui Gandhi dengan kakinya yang sedikit pincang. Di luar, Aaron tidak melihat adanya Gandhi sehingga ia bertanya apa ada yang melihat sahabat karibnya itu. Mereka hari ini belum melihat Gandhi sama sekali. Jeffrey pun menyadari bahwa sepertinya Gandhi dari tadi pagi tidak pernah terlihat. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengecek ke sekeliling rumah dan rumah penduduk. Masayu masih menunggu Nino yang saat ini kembali sambil membawa ember besar untuk Masayu. Setelah ember besar sudah masuk ke dalam bilik WC, Masayu menyuruh Nino tetap berjaga namun agak lebih jauh dari bilik WC. Nino menyetujuinya. Masayu memasuki bilik tersebut lalu menguncinya rapat-rapat dengan pengunci yang terbuat dari kayu yang dipaku. Nino terdiam diri, melamun dan merasa sangat bosan. Tapi demi orang yang disukainya itu, ia rela walaupun apa yang diterimanya sangat menyakitkan. Gandhi tetap tidak ditemukan, hingga Jeffrey meminta beberapa warga untuk membantunya mencari Gandhi di hutan. Semua para mahasiswa laki-laki berupaya mencari Gandhi, sedangkan mahasiswi perempuan menunggu dan berdoa agar semoga Gandhi dapat ditemukan dan tidak terjadi apa-apa. Ya, proker mereka ditunda sampai Gandhi benar-benar ditemukan. Citra merasakan kekhawatiran, kemudian ia merasakan kejanggalan bahwa Masayu tidak berada di sana. Cinta bertanya di mana Masayu. Citra menjawab bahwa Masayu bersama Nino di hutan sana. Ya ampun, apa yang mereka lakukan di sana? Jelas-jelas warga tadi marah dan melarang pria dan wanita yang belum menikah dilarang berduaan. Entah apa yang dipikirkan Masayu pula, ia memperbudak Nino. Jeffrey berteriak mencari Gandhi bersama temannya yang lain. Mereka dan penduduk sekitar memasuki hutan lebih dalam lagi. Aaron di hunian sendirian. Di kamarnya ia merasakan kaki kirinya lebih sakit dari sebelumnya. Setelah dilihatnya, kaki kirinya telah digerogoti oleh banyaknya belatung disertai darah bau busuk yang mengalir. Ia teriak terkejut dan segera bangun dari kasurnya lalu berlari menuju dapur. Di sana ia mencari-cari sebuah pisau dan menemukannya. Ia kemudian duduk di lantai beralas tanah lalu mengarahkan ujung pisau di bagian kakinya yang telah digerogoti banyak belatung. Ia perlahan mengupas kulit kakinya yang membusuk lalu mengambil satu persatu belatung yang bersarang dalam daging kakinya. Bau busuk darah membuat ia hampir muntah disertai rasa panik dan sangat ketakutan. Sampai ia melihat jika belatung-belatung itu berjalan leluasa menuju arah lututnya. Langsung saja ia merobek kulitnya untuk mencabut belatung yang berjalan menuju bagian lututnya. Kembali di situasi Nino yang menunggu Masayu. Di kejauhan ia mendengar suara banyak orang memanggil nama Gandhi. Nino melirik sumber suara tersebut dan tanpa pikir panjang ia pun menuju sumber suara tersebut. Tak lama Masayu keluar dari dalam bilik WC dengan rambut yang sudah basah dikarenakan ia menggunakan bilik tersebut untuk mandi. Nino? Nino? Panggil Masayu hingga Masayu memutuskan untuk kembali menuju hunian.
Jeffrey dan yang lainnya memanggil Gandhi namun masih belum ada jawaban. Sementara Dion tidak seperti yang lainnya, ia tetap bersikap dingin terhadap Gandhi dan sangat enggan untuk memanggil namanya. Sampai kemudian Nino sampai di sana. Ia bertanya kepada Bastian tentang apa yang mereka teriaki. Bastian menjawab bahwa salah satu sahabatnya hilang sedari tadi pagi. Selang beberapa menit kemudian mereka terkejut melihat Gandhi yang terkapar di dekat pohon. Mata Gandhi terbuka lebar dan tidak ada ekspresi di raut wajahnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa Gandhi kembali ke hunian. Jeffrey dan Rido menggotong Gandhi masuk ke kamarnya, lalu membaringkannya di tempat tidur. Rido pun tersadar bahwa tidak ada Aaron di sebelah tempat tidur Gandhi, hingga ia keluar dan mencari di sekeliling rumah hunian dan menemukan Aaron bersimbah darah di dapur dengan duduk di tanah serta pisau berdarah di tangan. Rido beristighfar setelah Aaron tersenyum ke arahnya. "Apa yang terjadi padamu?" Aaron tidak menjawab dan Rido mengangkatnya menuju tempat tidur miliknya. Para siswa dan orang sekitar yang membantu terkejut melihat Aaron yang bersimbah darah. Apalagi kaki kirinya banyak tersayat mengeluarkan darah. Citra di luar huniannya merasakan ada aura negatif di sekitarnya. Tapi sisi lainnya, ia mengabaikan perasaan itu dan berharap tidak akan terjadi apa-apa. Namun malah yang dilihat di tempat di atap hunian milik siswa lelaki ada seperti bulu-bulu hitam berhamburan di atap yang terbuat dari anyaman daun tersebut. Citra memperhatikan lebih detail akan tetapi bulu-bulu tersebut menghilang. Masayu tengah berada dalam bilik kamar. Dia duduk di atas tempat tidur sambil bersolek. Di cerminnya ia memandang wajahnya yang sangat cantik. Namun di belakangnya seperti ada manusia berbulu berwarna hitam membalikkan badannya. Masayu terkejut lalu menoleh ke belakang badannya dan tidak ada apa-apa. Langsung ia memutuskan untuk keluar dari kamar dengan make up yang agak berantakan. Citra bertanya tentang ia yang berlari seperti dikejar hantu. Masayu tidak menjawab dan langsung memperbaiki make upnya. Arumi nampak sinis. Pukul 14.30. Para siswa dan mahasiswi memutuskan untuk langsung mengambil alih proker mereka masing-masing dan membiarkan Gandhi serta Aaron untuk tidak ikut serta dalam kegiatan, mengingat keadaan mereka yang mengalami musibah. Kelompok 1 merencanakan pembuatan kebun dan pencangkokan di dalam hutan berbekal meminjam barang dari para penduduk karena mereka tidak memiliki benda yang disiapkan. Mengingat proker mereka terbilang mendadak, sementara kelompok 2 yang di lokasi proyek kerjanya dekat dengan WC umum penduduk berencana untuk membuat sebuah sumur dilengkapi dengan penyaringan agar air senantiasa jernih. Samuel sebagai kelompok 2 mengecek keadaan WC umum tersebut dan yang ia lihat WC tersebut bukan merupakan WC duduk atau WC jongkok, melainkan sebuah kayu kelapa yang dipasang membentuk sebuah kotak dengan lebar yang dikhususkan untuk bokong, yang mereka dapat informasinya dari ketua desa. Jika WC ini menggunakan lubang besar untuk menampung sisa-sisa dan di atasnya diberi penutup dari kayu kelapa yang diketahui awet serta tahan lama, serta hanya satu celah lubang untuk membuang. Lalu kelompok 3 yang hanya terdiri dari Arumi, Bastian, dan Rara ini nampak kebingungan. Pasalnya mereka berencana untuk membuat kolam ikan dan juga saung. Namun sepertinya mereka tidak cukup jago untuk menemukan bahan-bahan yang diperlukan. Satu-satunya cara mereka harus pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan. Proyek tempat mereka pun hampir dekat dengan kelompok 1. Dan kelompok 4 yang terdiri dari Nino, Nikita, dan Cika ini merencanakan pembudidayaan tanaman obat. Sebagian tanaman obat dapat ditemukan di hutan seperti jahe, kencur, dan temulawak. Mereka yang sepertinya lebih cepat pengerjaannya karena terbilang lumayan mudah, namun belum tentu tanaman tersebut dapat tumbuh dengan sempurna jika tidak ada sumber air, apalagi dataran yang mereka pilih sangat tinggi. Setelah Jeffrey dan Dion berhasil membuat tanah gembur yang basah, Masayu dan Citra mulai bercocok tanam. Tanaman seperti sayur yang mereka temui di dekat hutan seperti bayam, biji kacang tanah yang sudah berakar, dan sebagian umbi-umbian. Masayu sangat jijik sebenarnya dengan bercocok tanam, namun rasa jijiknya ia tutupi.
Karena kesadarannya berhadapan dengan Jeffrey, orang yang amat disukainya. Jeffrey dan Dion nampaknya belum saling bercakap-cakap sejak mereka bertemu. Jeffrey pun tidak begitu memikirkan Dion yang ingin berbicara atau tidak dengannya. Yang jelas mereka berdua tetap akrab. Di hunian, Aaron duduk di tempat tidurnya. Ia nampak membaik dan memperhatikan kaki kirinya yang dibalut sebuah perban. Kemudian ia memperhatikan Gandhi yang tengah terlelap. Karena rasa haus, ia memutuskan untuk menuju dapur untuk mengambil minum. Aaron berjalan dengan langkah yang tidak seimbang. Sampai di dapur, ia mengambil air, kemudian meminumnya di sebuah gelas berbahan keramik. Setelah selesai, ia berencana kembali ke tempat tidur. Akan tetapi di dekat pintu kamar miliknya, Gandhi sedang berdiri menatapnya tanpa terputus. Tatapannya sangat menakutkan bagi Aaron. Apalagi Aaron memperhatikan seperti ada bayangan hitam besar berbulu tepat di belakang tubuh Gandhi. Dalam batinnya, Aaron berdoa dengan surat-surat Al-Quran yang ia bisa. Dalam sekejap bayangan besar tersebut menghilang, dan Gandhi kembali masuk ke kamar kemudian terbaring di tempat tidur semula. Aaron sungguh heran dan ketakutan melihat sikap Gandhi yang nampak aneh. Sementara Rido yang membuat sumur baru setengah jadi bersama Samuel memutuskan untuk menyudahinya dikarenakan hari sudah sangat sore dan mereka belum menyiapkan makanan untuk menu makan malam mereka. Dengan bersimbah lumpur, mereka berdua memutuskan menuju rawa untuk membersihkan badannya serta benda-benda warga yang dipinjamnya. Citra dan Brisia memutuskan untuk kembali menuju hunian duluan dengan membawa benda-benda warga yang lain. Di jalan pulang, mereka berdua bertemu dengan kelompok 4 yang nampaknya mereka semua telah selesai bercocok tanam obat. Nino menjelaskan bahwa esoknya mereka berencana sepertinya harus membuat sebuah waduk kecil atau sumur untuk persediaan air menyiram tanaman. Ide itu disetujui oleh Nikita dan berharap Aaron cepat pulih agar proyek mereka dapat berjalan dengan baik jika mereka sangat kelelahan. Malam pukul 19:30 sepertinya karena di sini tidak terdapat sebuah jam dinding, hanya di balai ketua desa yang memiliki jam dinding. Malam itu ketua desa mengajak semua para mahasiswa dan mahasiswi untuk datang ke dalam kegiatan bakar-bakaran makanan di lapangan. Semua setuju dan menuju lapangan, begitupun juga dengan Aaron dan Gandhi. Api unggun besar di lapangan membuat penerangan sangat memukau. Orang-orang sekitar duduk beralas kayu bangku panjang dengan kaki pendek dan terdapat sekitar 30 orang penduduk rawa lumpur. Para mahasiswa dan mahasiswi juga ikut duduk di bangku panjang yang telah disediakan. Ketua desa berdiri di dekat api unggun sekedar ingin menyampaikan ucapan selamat datang untuk para siswa yang mau mengerjakan prokernya di desa rawa lumpur. Citra seketika sadar jika para penduduk tidak terdapat anak-anak. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang berumur sekitar 40-an. Juga dengan keadaan sekitar, para penduduk yang tertuju kepada ketua desa, Citra masih memperhatikan orang-orang. Dan salah satu dari mereka menatap Citra tanpa putus. Citra mengalihkan pandangannya dan melihat kembali semua penduduk dan sahabatnya menatap dia seakan dia sendiri yang jadi korban tatap. Namun dia melihat Rido yang menatapnya berkata, "Citra, jangan pandangi mereka." Citra pun tersadar dari lamunannya. Ia melihat orang-orang dan yang lainnya tengah fokus memperhatikan ketua desa yang masih mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada mereka. Citra menoleh ke arah Rido. Rido menatap Citra kebingungan. Citra yakin Rido pasti tahu semua ini. Ia ingin bertekad menanyakan apa ada hal yang terjadi di sini. Namun sepertinya sisi lainnya berkata untuk selalu beranggapan positive thinking. Proker KKN mereka sudah berjalan kembali di hari ini. Sejak pagi tadi semua kelompok masing-masing mengerjakan proyek kerjanya dengan sangat antusias. Sampai di mana Masayu merasa sangat bosan dan enggan mengerjakan kembali ketika Jeffrey dan Dion pergi membersihkan diri mereka yang bersimbah lumpur karena sehabis melanjutkan penggalian sumur milik kelompok mereka. Masayu pergi dan meninggalkan Citra sendirian. Citra bertanya mengapa ia tiba-tiba meninggalkannya sendirian. Masayu tidak menoleh sedikit pun, seolah-olah ia mengira tidak ada siapapun di sekitarnya. Tiba pada pukul 16, para mahasiswa dan mahasiswi sehabis melakukan santap makan bersama di saung besar dekat lapangan.
Para mahasiswa membereskan piring-piring, bakul, serta gelas dan lainnya kembali untuk dicuci menuju rawa. Para mahasiswa juga membantu mereka dan sedikitnya para mahasiswa berjalan sejenak menuju hutan untuk sekedar menghilangkan rasa bosan. Di antaranya terdapat Samuel, Bastian, dan Jeffrey. Mereka bercakap-cakap tentang proker mereka masing-masing sambil menuju hutan. Dari kejauhan Dion melihat mereka menuju hutan, namun Dion tidak menganggap apa yang mereka lakukan. Ia kembali membereskan piring kotor untuk segera dibawa dan dicuci menuju rawa. Rido mengantarkan Aaron menuju hunian untuk istirahat mengingat kondisinya yang sedang mengalami sakit pada kakinya. Rido bertanya apakah keadaan dia membaik saat ini, namun Aaron menjawab jika dirinya akhir-akhir ini merasakan bahwa Gandhi nampak aneh. Rido tak berucap, ia hanya mendengar tanpa menjawab walaupun Aaron bertanya, "Kamu ngerasain juga gak sih sifat Gandhi sekarang?" Tanya Aaron kepada Rido. Rido tetap terdiam. Kembali di situasi Jeffrey bersama dua orang lain. Mereka memasuki hutan dan melihat sekeliling hutan nampak lebah dengan semak belukar. Ditambah kicauan burung sangat merdu saling bersautan di sore hari menjelang matahari terbenam. Samuel kemudian mengatakan sekedar bercanda bahwa hutan ini sangat cocok jika dijadikan tempat berpacaran. Tempatnya sepi dan jarang penduduk yang datang ke sini hanya untuk mencari obat saja. Bastian tertawa mendengar ucapan Samuel. Jeffrey hanya terdiam sambil memandang hutan tersebut. Mending kamu ajak aja tadi si Arumi ke sini biar kamu bisa puas pacaran sama dia di sini. Cetus Bastian yang kemudian ucapannya dibalas Samuel kembali. Dan habis pacaran langsung gituan ya. Mereka berdua tertawa kecuali Jeffrey. Setelah usai para mahasiswa dan mahasiswi membantu cuci piring di rawa, mereka semua langsung bergegas segera pulang menuju hunian. Namun Arumi meminta tolong kepada Citra untuk membawakan piringnya telah dicucinya untuk dibawa ke hunian. Dikarenakan ia berizin jika ia sangat buru-buru untuk buang air kecil, Citra akhirnya menyetujuinya dan berpesan untuk selalu hati-hati dan permisi. Aaron membaringkan badannya di tempat tidur. Rido langsung keluar dari hunian untuk pergi membantu temannya yang lain membawa piring, mangkuk, dan gelas tersebut dikarenakan di hunian mereka masing-masing orang mendapatkan pinjaman gelas, piring, mangkuk, sendok satu persatu. Arumi memperhatikan ke sekelilingnya. Di rawa itu kini ia sendiri tanpa seorang pun, yang pada akhirnya Arumi terpaksa buang air di ceramba tersebut. Jeffrey kemudian mengambil sebuah rokok dari kantung celananya dan membaginya dengan Samuel serta Bastian, namun Bastian menolaknya dikarenakan ia tidak merokok. Pemantik korek apinya membakar rokok mereka secara bergantian. Jeffrey menarik asap rokok kemudian dikeluarkannya lewat mulutnya. Begitupun juga yang dilakukan oleh Samuel. Bastian terbatuk-batuk yang kemudian ditertawai oleh mereka berdua. Tak berapa lama mereka bertiga tersentak kaget mendengar jeritan suara Arumi di rawa. Mereka langsung bergegas menuju rawa setelah Samuel memerintahkan untuk menemui kekasihnya itu.